Di fotografi ada 3, komersil, jurnalistik, fine art. Komersil tujuannya jualan, jurnalistik tujuannya menyampaikan berita atau nilai atau fakta, fine art tujuannya adalah berekspresi. Kalau yang di film sebenarnya ada 3 juga, ada fiksi, non fiksi, sama saya bikin ada eksperimental. Jadi sama ya, yang fiksi biasanya lebih ke komersil atau industri, non fiksi. Karena untuk sarjana kita tetap harus meneliti. Kalau yang hanya karya itu di D3 atau D4 sarjana berapa. Nah nanti di contoh yang akan saya minta untuk presentasi sini ya, nanti kita akan membahas soal bab-bab apa saja yang kita butuhkan untuk tugas akhir atau bahkan ke seminar ya, nanti kalian kan ke seminar atau sebelum itu juga nanti KP juga akan bab nanti kita membahasnya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, 3 konsep karya, 4 karya, ada 5 sebenarnya penutup itu kesimpulan. Nah, apa yang penting dalam kalian memilih judul untuk seminar atau tugas akhir? Yang pertama, pemilihan fenomena harus happening. Maksudnya happening itu sedang terjadi saat kalian meneliti. Atau kalau mengambil yang lama, fenomena lama juga boleh, tapi ada dampaknya sampai hari ini. Ya, misalnya saya mau ngambil Candi Borobudur misalnya, tapi ada dampaknya untuk kita hari ini. Terus pembatasannya harus jelas. Jadi yang kadang-kadang mahasiswa lupa. Misalnya gini, saya mau ngambil fashion streetwear tanpa ada pembatasan itu. Batasannya hanya fashion streetwear. Berarti kalian harus meneliti fashion streetwear satu Indonesia. Nah nanti batasan ini sangat amat penting. Jadi misalnya fashion streetwear batasannya di mana? Di Bandung. Atau boleh lebih kecil lagi di kecamatan mana? Atau boleh lebih kecil lagi di kelurahan mana? Itu tadi batasan soal daerah. Bisa juga batasan dari objek penelitian fashion streetwear yang dikeluarkan oleh brand ini. Terus setelah itu penggunanya fashion streetwear penggunanya umur. Karena kalau tidak dibatasi umur ya berarti kalian semua umur. Dibatasi lagi umurnya 18 sampai 24 misalnya. Atau kelaminnya dibatasi lagi hanya pria atau hanya wanita misalnya. Jadi batasan itu harus jelas. Ini juga aplikasinya ke filmnya. Terus yang kedua, cari sesuatu yang dekat agar tingkat relasinya tinggi minimal dengan diri sendiri. Tadi yang presentasi film juga bagus tuh, ada yang listrik yang pasal tadi. Dia bilang ya karena dekat dengan saya, mungkin dia mengalami di rumahnya sering mati lampu misalnya. Jadi waktu kita berkarya, nanti rasa yang kita bagikan itu jelas akan lebih mudah tersampaikan dengan penonton. Selain itu, cari yang dekat secara literally bisa juga membantu kalian memudahkan dalam penelitian. Misalnya, saya pengen meneliti brand tadi ya, fashion streetwear punya teman saya deh, karena kita dekat secara relasi. Jadi nanti nanya-nanya, wawancara, nyari data gampang. Itu saran yang sangat dianjurkan di seminar dan TA. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ini udah habis slide-nya. Habis ini kita masuk contoh. Pak, kalau tadi kan ngebahas yang batasan Pak. Ya. Let's say nanti bakal saya reatur tentang dead issue lah. Ya. Entah apapun. Nah, enaknya ngebatasinnya kayak gimana gitu? Ya, pertanyaan yang bagus. Respect. Penelitian metodenya ada 2, apa aja? Kualitatif dan kualitatif. Bedanya apa? Contoh Dead issue. ayah ya. Contoh isu ayah. Yang kualitatif gimana, yang kuantitatif gimana? Ada yang bisa kasih contoh Pak? Kualitatif itu apa? Dari Banyak. kalimatnya kuantitatif. Banyak berdasarkan kuantitas. Kuantitas jumlah. Ya. Kalau kualitatif kata-katanya apa? Kualitas. Dari kualitas ya. Bedanya kualitatif jumlah, kualitatif kualitas. Dan isu soal ayah. Kalau kuantitatif, ini kita ngomongnya 1 2 itu biar gampang. Kalau kuantitatif berarti saya contohnya Daiva ya. Daiva menyebarkan kuesioner ke seluruh Indonesia kepada anak yang memiliki ayah. Apakah kamu punya isu ayah di dunia ini? Di Indonesia ini sorry. Dari 1 juta umat 700.000 bilang iya. Saya punya dead issue. Berarti sebagian besar masyarakat Indonesia punya isu tentang ayah. Itu penilaian secara kuantitatif. Oh berarti isu ayah itu penting untuk dijadikan sebuah
bisa angkat itu sebagai judul di seminar atau TA. Kalau kualitatif, kamu bisa boleh cuma pilih satu orang sebagai sampel. Tapi pertanyaannya bukan gitu. Apakah kamu punya dead issue? Ya, saya punya. Nah, kamu jabarkan lagi pertanyaannya. Dead issue menurut kamu itu apa? Apa yang kamu alami? Berapa tahun kamu merasa punya dead issue? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti kamu yang atur. Kamu mau mendalami ke perasaan mana? Nanti pertanyaan lain kamu yang atur. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaannya, batasannya gimana? Batasannya sebenarnya mutlak dari kamu sendiri. Tapi kalau mau gampang, biasanya tempat kamu tinggal aja. Dead issue, fenomena dead issue di daerah mana? Nanti contoh satu sampelnya harus yang bisa mewakili. Nah, yang mewakili itu seperti apa sih? Kamu nanti cari di teori. Dead issue itu biasanya keluar di umur berapa? Manusia ini merasa punya isu dengan bapaknya. Dia mulai gelisah di umur berapa? Misalnya range umur 18 sampai 22. Berarti sampel kamu harus umur segitu. Terus apakah keadaan orang tuanya harus lengkap, punya ayah dan punya ibu? Berarti nanti kamu sampelnya harus seperti itu. Apakah tinggal di kota besar? Berarti sampelnya harus seperti itu. Jadi batasannya sebenarnya bebas. Tergantung kamu nanti pendapatannya mau apa. Ada lagi yang lain kan? Kalau kualitas juga sama ya, tinggal dibatasi di daerahnya sama daerahnya. Kok? Nah, sekarang kita masuk ke contoh enggak ya? Ceritain dulu dia di file art ini ngambil apa? Judul? Selamat siang teman-teman. Siap. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya yang berjudul merespon memori masa kecil dengan muatan nostalgia dalam fotografi ekspresi. Langsung ke pendahuluan latar belakang. Di sini saya mau mengambil ekspresi anak-anak kecil, permainan masa lalu atau masa kecil, yang dimana di zaman sekarang kurang gitu untuk cara bermain anak-anaknya. Lebih ke digitalisasi untuk bermain, cara proses bermain anak-anak sekarang itu. Terus dari langsung ke rumusan masalahnya, di sini saya di rumusan masalah di sini saya berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana menciptakan karya dengan muatan perasaan nostalgia dalam fotografi konseptual atau fotografi ekspresi. Terus di sini metode penelitiannya saya mengambil kualitatif, terus dari pengumpulan data, wawancara, terus ada observasi. Ini saya pause dulu ya Sidian. Nah, saya sekarang pengen ngasih contoh ke yang film tadi dead issue udah. Coba kasih contoh lain. Kita susun bab satunya sebentar. Apa? Siapa yang mau bikin apa? Sok, coba. Contoh aja. Siapa contoh? Ayo, masalahnya apa? Jangan yang dead tadi dead udah. Gap generasi, Pak. Oke, contoh gap generasi. Apa itu maksudnya? Jadi antara baby boomer, milenial sama Gen Z. Aku mengangkat TA-nya mau tentang itu kan. Jadi kayak Jadi gini, sampai saya potong-potong iya, ya. iya. Fenomenanya adalah banyaknya generasi yang hidup berbarengan saat ini ya. Ada milenial, ada Gen Z, ada boomer, ada nanti abis Z apa? Ya. Ya itulah. ya jadi aku pengen ngambilnya dari handphone sih. Jadi kayak baby boomer mungkin mainan HP-nya masih pakai telepon benang. Terus milenial mungkin pakai ketikan ABC gitu. Terus sekarang mungkin udah Android gitu. Jadi pengen ngambil dari situnya sih. Nanti yang mau disampaikan apa? Baru ide ceritanya kayak gitu, Pak. Jadi yang pengen aku sampaikan bahwa semua anak kecil itu bermain, tapi beda aja medianya gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya dekat dengan yang saya mau sampaikan, semua sarjana meneliti, cuma penjurusannya aja beda-beda. Ya, ini juga sama kan. Semua manusia, semua umat pasti bermain dalam tanda petik kan, cuma caranya aja beda-beda. Penyampaiannya mau kayak film apa?
kayak film apa, referensi film. Film apa? Dari kayak ide ini. Jadi film yang mau aku angkat itu jadi kayak di depan ruang TV. Jadi sebelah kiri ini baby boomer yang udah tua tapi masih ngoprek mainan yang zaman itu. Terus itu di tengah itu ada milenial yang ngoprek HP jadulnya, dan ada anak-anaknya yang Gen Z lagi ada yang main laptop, ada yang teleponan pakai Android segala macam, foto-foto. Filmnya Fiksi. Genrenya drama. Oke. Berarti latar belakangnya nanti ada dua yang harus disampaikan. Yang pertama, generasinya ada apa aja. Generasinya ada 3, berarti kamu ambil ya, baby boomer, milenial, Gen Z. Terus kamu harus kasih penjabaran. Boomer itu lahir tahun berapa sampai berapa, milenial itu berapa, Gen Z itu berapa. Terus filmnya film fiksi, drama, maknanya apa. Nah, hubungannya dari kedua ini apa? Kenapa? Dari 3 generasi ini mau kamu bikin film fiksi drama. Nanti kita akan bahas itu saja jawabannya. Terus di rumusan masalahnya adalah bagaimana menciptakan karya film fiksi bergenre drama dengan mengangkat isu gap generation. Gap generation atau generation gap? Gap generation kalau bahasa Inggris. Oke, manfaat batasan metode penelitiannya pasti kualitatif. Hampir yang semua berkarya itu metodenya kualitatif ya. Kualitatif dari pengumpulan datanya ada wawancara, ada observasi, ada studi pustaka. Wawancara berarti kamu tahu siapa yang diwawancara? Keluarga saya sendiri. Ya, yang penting dia masuk ke generasi yang kamu harapkan ya. Observasi berarti kamu harus mengobservasi siapa? Ngobservasi keluarga aku yang baby boomer, milenial dan Gen Z. Studi pustaka berarti kita harus cari literasi atau buku yang berhubungan dengan gap generation dan film film drama khususnya. Ini langsung masuk ke bab 2. Tadi bab 1 pendahuluan. Tadi banyaknya isinya latar belakang. Alasan kenapa kita ingin ngambil masalah atau narasi yang tadi contohnya si Firhan sampaikan. Bab 2 isinya teori. Nah, apa aja contohnya? Dia ini kan tadi pengen bikin foto nostalgia ya. Berarti teori-teori yang dia ambil contohnya apa aja ya? Di sini ada dari memori, yaitu ya memori berasal dari alam ide yang abadi yang terlepas dari materi kita ketika manusia lahir. Memori dipanggil kembali melalui penginderaan atau pengalaman. Terus dalam memori juga ada 3, yaitu perekaman yang pencatatan informasi melalui reseptor, terus penyimpanan, terus pemanggilan yang artinya mengingat lagi, yakni menggunakan informasi yang disimpan. Terus di sini ada mind mappingnya struktur memori yang dia ambil. Teorinya berdasarkan Atkinson dan Shiffrin. Terus di sini nostalgia adalah fenomena psikologis yang melibatkan kerinduan atau sentimentalitas terhadap masa lalu. Terus dari bahasa Yunani di mana natos berarti kembali ke masa lalu dan alkos berarti rasa sakit. Sebenarnya konteks dalam psikologi nostalgia menggambarkan kondisi psikologis seseorang merindukan pengalaman masa lalunya. Bab 2 terbagi menjadi 2. Yang satu masalah yang akan kita bahas, yang satu adalah disiplin yang kita ambil, fotografi atau film. Nah, tadi kita ambil contoh gap generation. Bab 2, subbab satunya kalau ini tadi dia memori. Kalau Firhan apa harus? Subbab pertamanya mau ngomongin gap generation. Ayo dong. Gap generation yang dibahas tentang kesenangannya masing-masing terhadap permainannya pada zamannya masing-masing. Itu nomor 1 apa? Kestan. Apa ya? Contohnya tadi permainannya kayak apa? Ya, telepon. Oh, mau ngomongin telepon. Berarti bisa dari awal ini sebuah pertamanya kita ngomongin usia dulu ya. Usia dibagi menjadi berapa bagian. Nanti generasi ini usianya berapa, generasi ini berapa. Tapi ini harus by teori ya. Bukunya oleh buku siapa? Kita nggak boleh menurut kita. Terus bab 2-nya bisa juga soal komunikasi berarti. Apa sih
perbedaan komunikasi di ketiga generasi ini. Mungkin berbeda loh ya. Mungkin di baby boomer komunikasi itu hal yang tabu. Mungkin jangan-jangan bisa juga ya orang-orang tua kan lebih kaku terhadap anaknya. Ini kayak tadi ngomongin dan isu. Mungkin nanti kamu sudah menjadi ayah tidak sekaku bapakmu. Karena komunikasi di zamanmu sudah sangat lama. Ngomongin anjay ini perbedaan umur biasa aja. Oh dulu mungkin saya ngomong anjay sama dosen dikepret kali ya. Jadi sebegitu signifikannya komunikasi mempengaruhi akhirnya hubungan di rumahnya misalnya. Ini sekarang kan yang ngomongin dari isu banyak banget. Yang TA udah ada 3 atau 4 ya. Mungkin nanti kalau dari Pak lagi ditambah lagi. Nah mungkin karena generasi ini sedang ngomongin masalah dengan orang tuanya karena perbedaan generasi tadi zaman bapaknya komunikasi itu susah. Akhirnya diaplikasikan di rumah, jadi nggak sering ngobrol karena komunikasi itu sesuatu yang berharga. Beda dengan sekarang kita mau ngobrol apapun bisa. Mungkin saya dengan anak saya komunikasinya lebih cair daripada dulu saya dengan nah itu bisa tadi ya, jadi kita ngomongin usia dulu, subbab 2.1-nya, 2.2-nya mungkin bisa ngomongin komunikasi. Nanti 2.3 perbedaannya mau pilih silakan. Perbedaannya ada apa aja, ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu adalah poin-poin yang akan nanti dijadikan di film. Terus selanjutnya bab 2 bagian kedua adalah ngomongin teknis. Nah ini kalau di contoh Dian ngomongin fotografi. Subbabnya itu jelasin ya ada apa aja. Di sini sebenarnya subbabnya ada fotografi juga terbagi menjadi 3, ada fotografi jurnalistik, komersial dan fine art. Di kanan atas. Terus yang dipilih oleh Dian fotografi, fine art atau seni. Terus next ya. Nah ini perbedaannya departemen-departemen di sini. Nanti kalau ada yang film berkelompok lanjut ya. Terus di sini teknik fotografi ada exposure atau shutter speed, Terus ada komposisi angle, ruang tajam, framing, bisa bagian. terus Ini masih komposisi. masih komposisi. Terus ya. Angle. Ada angle, ada 3, ada angle, dan angle. Terus ada pencahayaan. Nanti yang subbabnya kayak gini departemen apa? Ya, DOP. Kalau yang di fotografi semua seperti ini. Tapi kalau di film khusus DOP aja. Terus Arah pencahayaannya ada front light, side light, back light. nah, ditutup di bab 2 dengan referensi visual. Coba contoh referensi visual. Di sini mengambil referensi dari 3 fotografer, Minimal 3 nanti kalau TA. yaitu dari Owas Bardan, Sebastio Salgado, dan David Turnley. Kenapa saya mengambil dari Owas Bardan? Di sini saya mengambil dari konsep ide ceritanya karena di karya-karya fotonya menceritakan tentang cerita anak-anak desa. Dan kebetulan fotografer tersebut berasal dari Majalengka juga, Indonesia. Nah, kalau sutradara nanti bab 2-nya apa? Berarti isinya. Tadi DOP ini ya. DOP itu nanti ada exposure-nya, ada komposisinya, ada movement, ada angle, ada cahaya. Nah, kalau sutradara apa isinya? Berhubungan dengan cerita. Ya, penyusunan cerita dari plot, dari premis, apa segala macam itu ya. Dari tugasnya dari pra sampai pos. Begitupun yang lain ya, editor, skema, metode editingnya nanti ada apa? Urutannya biasanya tuh pakai teori yang urutan, organizing, terus kasar, terus apa itu ujungnya online, offline. Terus artistik, terus suara, semua sama ya. Semua selain sutradara, semua penilaiannya lebih ke teknis. DOP itu teknis, karena angle-nya, komposisinya, dinilai editing juga teknis, urutannya, langkah-langkahnya. Yang sutradara penilaiannya tidak teknis, jadi nanti dia akan mewarisi hasil dari DOP, menulis skenario, tata artistik, yang mewariskan nilainya kepada dia, gimana pembawaan dia menjadi sebuah cerita. Nah, nanti kalau ada yang TA atau seminar mau kelompok harus ada
di bab 3 konsep. Ya, kan, treatment, Outline. pokoknya outline. Nanti tidak ada yang sah dan tidak sah ya. Yang satu pakai outline, yang satu enggak. Boleh. Yang penting di bab 2-nya teori sutradaranya mendukung. Firhan ngambil teori sutradara dari bukunya Bambang, bilang bahwa sutradara harus punya outline. Daiva teori sutradaranya ngambil dari Agus. Agus bilang sutradara nggak usah bikin outline. Nggak boleh itu. Jadi nanti teorinya berbeda, aspeknya boleh. Yang penting sumber teorinya jelas. Di sarjana mohon maaf tidak boleh ada yang sama saya. Ya biasanya gini Pak, atau menurut saya baiknya begini. Nggak boleh ada sedikit pun nggak boleh. Semua harus berdasarkan sumbernya dari buku. Terus tadi saya lihat juga di karya film ada yang ambilnya miring-miring. Itu boleh atau enggak? DOP ambil gambar miring. Kenapa boleh? Tergantung tujuan. Bolehnya kata siapa? Itu yang tidak boleh ya. Kalau mau di TA, biar boleh harus gimana? Hah? Ya, harus ada teorinya. Oh, teorinya nggak nemu. Saya udah cari buku yang bilang bahwa DOP boleh miring. Saya nggak nemu bukunya. Bisa pakai apa? Tadi di bab 2 akhir. Referensi betul. Jadi sumber pengkarya itu ada 2, buku dan referensi. Referensi ini sah kalau filmnya sudah dipublikasi minimal nasional. Jadi kalau film saya ada referensi karya tugas teman saya nggak bisa. Minimal sudah kayak di bioskop, paling gampang saya atau sudah menang festival kalau tidak di bioskop atau di YouTube sudah memiliki views yang cukup tinggi. Nah tingginya sebenarnya relatif. Jadi referensi bisa dijadikan sumber teori. Jadi dipilih dari sekarang nih. Saya senangnya gayanya begini, referensinya harus dari mana? Saya pengen color gradingnya si editor ya, lebih luas, cari referensi. Jadi semua harus berdasarkan teori atau referensi. Ada pertanyaan dulu nggak? Cukup? Nanti bab 4 isinya karya deskripsi aja. Film yang sudah kalian buat, kalian screenshot, masukin ke bab 4. Ini ceritanya awal si bapak ketemu ini, lalu lanjutnya ini segala macam. Bab 5 kesimpulan. Kesimpulannya penelitian saya adalah ini, susah. Nah, ini saya mau ngasih contoh karya dia yang sudah dari penulisan bab 1 sampai bab 3. Bab 4-nya ini asalnya. Nanti kalau di fotografi harus dijelaskan data teknisnya, ISO-nya berapa, shutternya berapa, diafragmanya berapa, komposisinya pakai apa, angle-nya pakai apa, terus apa lagi. Nah, kalau di film juga sama, dari DOP mirip sama tadi fotografi. Kalau dari sutradara, kenapa karakternya bedanya ini, kenapa alurnya seperti ini, ya biasanya dibaginya per scene. Scene ini kenapa ceritanya begini, scene ini kenapa ceritanya begini. Kalau dari editor, kenapa di sini ada cutnya seperti ini, kenapa pakai match cut, kenapa pakai J, kenapa pakai dan lainnya, gitu ya. Kalau artistik juga sama, tadi ya kayak dibahas. Kenapa di situ ada piring? Kenapa orang tadi bajunya oranye yang kayak kenapa? Bla semua harus dijelaskan di bab 4. Coba terus next scroll. Ini dia mau mencoba membangun rasa nostalgia. Jadi dia motret permainan masa-masa lampau. Terus ya. Ini semua berdasarkan teori ya. Ini high angle, box sempit, tadi ada teori exposure. Terus komposisinya center, jadi semua berdasarkan teori. Sebenarnya bisa kita kerjanya mundur, kita bikin karya aja dulu. Nanti teorinya kita cari yang cocok, boleh juga, nggak masalah. Yang penting pas sidang kalian pede. Makanya tadi saya bilang di sidang ini yang penting public speakingnya. Kalau kalian mampu menjawab, pede, pembawaannya enak, karya jelek pun akan jadi terasa bagus. Ini shutter speednya dibikin visi, padahal nggak penting ya, nggak kesannya. Komposisi center, lagi ya. Ini perspektif, balance kanan kiri, exposure-nya, shutter speed-nya freezing, segala macam, angle-nya level gitu. Yang penting dijelaskan aja teknis-teknis teori. Terus. Oh, udah. Dan jangan lupa referensi visualnya harus kuat juga, ya, harus sesuai. Tadi 3 itu minimal, tapi